temanya aja kita udah bisa lihat bahwa ini ada dua nih, ada dua yang mau disinggung. Dan harus saya kasih tahu dulu ya, ini karena isu yang begitu kompleks, terutama tentang masalah perceraian juga, jadi saya akan usahakan sebisa mungkin memberikan garis besar dari salah satu poin, sehingga teman-teman itu bisa nangkap. Kalau poin yang satu udah nangkap, terutama tentang pernikahan udah nangkap, nah kita akan bersama-sama menghindari yang namanya perceraian seperti itu. Nah, kalau benar-benar kita mau bahas dua-dua ini, bisa-bisa mesti 2 atau 3 kali ketemunya di PPAW seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, metode pembahasan saya hari ini akan mulai dari satu prinsip yang teman-teman mungkin semua udah kenal ya. Prinsip lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik mencegah perceraian daripada mengobati luka dan konsekuensi akibat dari perceraian. Nah, teman-teman, kalau teman-teman yang ada di sini pastinya belum menikah semua ya, baru ada di PPAW ya. Tapi kalau misalnya lihat teman-teman yang sudah menikah atau mereka punya masalah di dalam rumah tangga, atau mungkin yang berakhir dengan perceraian, orang-orang di dekat kita, teman-teman kita, atau mungkin kita lihat orang-orang lain di dalam keluarga kita yang bercerai, saya yakin setiap kita pasti akan selalu menemukan efek negatif dari perceraian. Mulai dari ada rasa terluka, disakiti, kemudian perasaan kesepian, perasaan dibuang oleh pasangannya, kemudian juga kalau sudah punya anak, nah ini punya efek yang negatif juga bagi psikologis anak, kemudian juga ada masalah finansial yang akan mengikuti setelah bercerai, dan banyak sekali hal-hal negatif lain yang selalu mengikuti perceraian. Nah, karena itu prinsip saya lebih baik kita mencegah. Jangan sampai udah menikah pada akhirnya bercerai dan harus melewati proses perceraian yang begitu menyakitkan dan begitu rumit. Nah, teman-teman, kalau kita pikir bersama ya, ada nggak sih orang yang menikah terus berharap bercerai? Saya yakin 10 orang ditanya, 10 orang akan menjawab enggak. Nggak ada satu orang pun yang berharap ketika mereka menikah akan berakhir dengan yang namanya perceraian. Nah, kalau foto di sini selebritis ya, bukan foto saya sama Hervey ya. Nah, foto selebritis kita tahu siapa nih? Gading Martin sama Giselle. Mereka foto preweddingnya di mana? Coba teman-teman bisa tebak nggak? Kalau lihat dari latar-latarnya, itu di Prancis. Ya, benar, di Prancis. Dan mereka fotonya bukan hanya di Prancis, saudara. Mereka fotonya di Prancis dan di Italia. Kalau lagi lihat foto ini, mungkinkah terbersit di pikirannya Gading Martin? 5 tahun lagi kayaknya aku bakal cerain ini Giselle. Mungkin nggak kepikiran seperti itu? Nggak mungkin ya. Setiap orang yang mempersiapkan pernikahan, tidak ada satupun yang pengen pernikahannya berakhir dengan perceraian. Nah, tapi masalahnya, kenyataannya yang kita lihat bersama, semakin ke sini tingkat perceraian itu semakin tinggi. Banyak alasan-alasan di balik perceraian itu. Misalnya masalah finansial, itu yang paling banyak saya temui juga ada di dalam ruang konseling, itu jadi sumber keributan rumah tangga. Kemudian perselingkuhan, kemudian ada perasaan nggak cocok, nggak nyaman lagi, nggak cinta lagi. Begitu banyak alasan. Tetapi bagi saya, rasa-rasanya ada alasan-alasan yang lebih penting daripada sekedar yang disampaikan itu. Bukan berarti itu alasannya tidak penting, karena kalau di dalam ruang konseling melayani mereka yang punya masalah dalam rumah tangga itu benar-benar mereka sendiri bergumul dengan itu, mereka sangat sakit dengan apa yang terjadi di dalam rumah tangga seperti itu. Tetapi saya pikir ada hal-hal mendasar yang mungkin, prinsip-prinsip penting yang mungkin tidak disadari, tidak dipegang dengan teguh. Prinsip-prinsip yang sering dianggap nggak terlalu penting. Nah, di sini hari ini saya akan bagi kepada kita semua 3 prinsip penting yang berkaitan dengan pernikahan. Semoga setelah teman-teman tahu prinsip-prinsip ini, nah teman-teman itu bisa benar-benar ketika sudah masuk dalam pernikahan, benar-benar habis-habisan mempertahankan dan mengusahakan pernikahan yang baik seperti itu.
Nah, ada 3 prinsip penting. Apa saja itu? Prinsip yang pertama, prinsip tentang cinta. Yang kedua, prinsip tentang pernikahan itu sendiri. Dan yang ketiga, prinsip pemilihan pasangan. Nah, yang nomor 1 dan nomor 2, saya itu juga banyak mendengar dari apa yang disampaikan oleh Pendeta Yakub Trihandoko, seperti itu. Sedangkan prinsip yang ketiga itu adalah hal-hal yang sudah saya sangat lama pelajari ya, baik ketika saya jadi mahasiswa konseling, bahkan sampai sekarang ketika ada di departemen konseling, kemudian memberikan kelas bimbingan pranikah kepada pasangan-pasangan yang akan menikah, seperti itu. Nah, kita mulai dari yang nomor 1. Wow, jadi jelek tampilannya. Nah, itu tulisannya prinsip tentang cinta. Nah, apa itu? Apa itu cinta, teman-teman? Apakah itu cinta? Nah, teman-teman, kadang kebanyakan orang menganggap cinta itu hanya perasaan. Nah, tapi kalau kita bilang cinta itu hanya sekedar perasaan secara psikologi, perasaan itu cuman memberikan informasi bahwa sesuatu sedang terjadi di dalam diri kita. Nah, tapi masalahnya perasaan itu sifatnya hanya sementara dan bisa berubah. Contohnya, misalnya, nih teman-teman misalnya ada yang diminta untuk naik panggung, misalnya ya, pas lagi ibadah PPAW onsite seperti itu, tiba-tiba dipanggil untuk jadi liturgis dadakan, jadi WL dadakan. Wah, waktu dipanggil itu, apa perasaannya? Gugup, bisa jadi panik, bisa jadi cemas, bisa jadi sampai tangannya bisa dingin. Nah, tapi ketika dia sudah melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai WL, sudah sampai di akhir acara, doa Bapa kami, amin, teman-temannya udah pada bubar. Nah, perasaan cemas dan perasaan panik, perasaan gugup yang tadi di awal itu masih ada nggak? Udah hilang. Kenapa? Karena itu perasaan-perasaan yang tadi. Tapi ketika satu momen itu udah berakhir, perasaan itu juga udah berlalu. Nah, digantikan dengan perasaan yang lain. Perasaan apa? Perasaan lega. Wah, perasaan bersyukur. Wah, Tuhan udah tolong. Seperti itu. Perasaan cemasnya udah hilang. Perasaan gugupnya juga udah hilang. Perasaan paniknya juga sudah hilang. Seperti itu. Nah, jadi perasaan itu hanya memberikan informasi, sifatnya itu sementara, dan perasaan itu bisa berubah. Nah, celakanya ketika orang-orang masuk dalam pernikahan dan mengandalkan cinta sebagai perasaan. Mereka menganggap cinta itu hanya sebagai perasaan. Nah, ketika perasaannya sudah hilang, ketika perasaannya sudah berubah, apakah itu artinya rumah tangganya juga harus segera bubar? Apakah artinya, ya sudah, kan perasaan saya udah hilang, perasaan cinta saya udah hilang, ya udah, saya bubar juga di dalam pernikahan saya. Apakah seperti itu? Nah, saudara, perasaan cinta itu bukan hanya sekedar perasaan, tetapi lebih jauh daripada itu. Cinta itu adalah tindakan. Artinya apa? Cinta itu adalah kata kerja. Nah, kalau kita lihat ya, di dalam firman Tuhan, di Alkitab, ketika Tuhan katakan mengasihi, dia selalu memulainya seperti ini di dalam firman Tuhan. Contohnya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah, itu bentuk kata kerja. Yang lain, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah, kata kerja juga. Lalu misalnya Tuhan katakan, aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Mengasihi, kata kerja juga. Contohnya yang lain, hai suami, kasihilah istrimu. Nah, ini semuanya adalah bentuk kata kerja. Artinya apa? Cinta itu adalah sesuatu yang diusahakan dan dilakukan, bukan hanya sekedar dirasakan. Jadi semua kata mengasihi, kalau kita lihat di dalam Alkitab itu berbicara tentang tindakan, tentang perilaku. Tuhan kan nggak katakan seperti ini. Hai suami, milikilah perasaan cinta.
Tuhan kan nggak bilang seperti ini, milikilah perasaan kasih kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nggak seperti itu. Milikilah perasaan kasih kepada sesamamu manusia. Nggak seperti itu, tetapi langsung kasihilah, mengasihi. Itu menunjukkan bahwa cinta itu tidak hanya sekedar perasaan, lebih daripada itu. Cinta adalah satu bentuk kata kerja, satu bentuk tindakan, dan oleh karena itu perlu untuk diusahakan, dilakukan, dan diwujud nyatakan di dalam perilaku kita. Nah, karena itu kita perlu belajar dari siapa tentang cinta, tentang mengasihi itu. Model keteladanan kita di dalam mencintai yang pasti dan yang utama adalah Yesus Kristus sendiri. Coba kita lihat ya satu ayat di dalam Efesus 5 ayat 25 dituliskan seperti ini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana, berarti seperti. Kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, Yesus Kristus jadi model bagi kita untuk mengasihi. Kenapa? Karena kita sudah merasakan kasih Kristus itu duluan. Kita sebagai jemaat dia mengasihi kita. Bahkan kasihnya itu kasih yang rela berkorban. Dia sampai naik ke atas kayu salib untuk menebus setiap kita dari dosa. Itulah kasih yang penuh pengorbanan dari Yesus Kristus. Nah, makanya teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mencari yang tidak seiman, bisakah dia mengasihi kita seperti Kristus mengasihi jemaat? Gak mungkin. Kenapa? Karena dia sendiri enggak pernah merasakan kasih Kristus. Karena dia enggak kenal Yesus. Dan dia juga pasti enggak tahu bagaimana cara Yesus mengasihi. Nah, kalau seperti itu, bagaimana mungkin kita mengharapkan yang tidak seiman itu bisa mengasihi kita sama seperti Kristus mengasihi kita? Nah, teman-teman, terutama yang cewek-cewek, bahkan yang cowok-cowok juga, ingat, jangan cari yang tidak seiman. Mereka nggak tahu Tuhan, mereka nggak kenal Tuhan, mereka nggak pernah dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana mereka bisa mengasihi kita? Mereka nggak pernah merasakan apa yang namanya dikasihi dan mengasihi. Itu adalah satu misi yang impossible, saudara. Itu yang pertama. Jadi ingat, cinta itu tidak hanya sekedar perasaan, tetapi juga cinta adalah tindakan yang harus diupayakan dan diusahakan. Wah. Yang kedua, prinsip tentang pernikahan. Sorry ya, ini saya nggak tahu kenapa PowerPoint-nya tiba-tiba jadi begini. Tapi itu tulisannya prinsip tentang pernikahan, seperti itu. Nah, prinsip tentang pernikahan itu saya ada 3. Nah, kenapa saya mesti bagikan prinsip tentang pernikahan ini? Karena begini, teman-teman. Ketika kita punya konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, inilah yang akan jadi pagar kita di dalam pernikahan. Dan kita tidak seenaknya aja mengatakan, saya mau cerai, saya tidak mau lagi bersama dengan engkau. Kalau misalnya kita sudah menikah, seperti itu. Prinsipnya apa? Yang pertama, pernikahan itu rancangan Allah. Nah, pernikahan rancangan Allah, bukan rancangan manusia. Nah, apa maksudnya? Nah, kita mesti kembali kepada penciptaan. Nah, di dalam penciptaan, ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan kan tidak langsung menciptakan Hawa, begitu ya. Tetapi kalau kita baca di Kejadian 2, di situ Tuhan menciptakan ada binatang-binatang, kemudian juga di sana ada Adam. Dan Adam itu tidak pernah minta loh. Kalau kita baca bersama ya di Kejadian 2 itu ya, Adam itu tidak pernah minta pada Tuhan untuk membuatkan seseorang seperti itu. Adam nggak bilang, Tuhan tega banget, ini semua binatang yang ada pasangannya mirip satu dengan yang lain, tapi kok aku nggak ada, Tuhan. Dia nggak minta, dan dia nggak minta dinikahkan. Tuhan, aku minta nikah. Nggak ada seperti itu. Tetapi justru kalau kita lihat ya di Kejadian 2 ayat 18,
Tuhan itu yang menciptakan Hawa bagi Adam. Nah, Tuhan di sana yang berkata, tidak baik kalau Adam ini sendiri saja. Sebelum Adam punya Hawa maksudnya, apakah dia tidak baik-baik saja? Saya pikir sebelum dia punya Hawa, dia tetap baik-baik saja. Kenapa? Nah, kalau misalnya kita lihat di Kejadian pasal 3 ya, ada dikatakan di sana Tuhan itu berjalan-jalan di taman pada hari sejuk. Nah, saya yakin bahwa ini adalah sesuatu yang senantiasa dilakukan Tuhan bersama dengan Adam. Jadi Adam itu punya dalam tanda kutip teman seperti itu. Siapa? Tuhan Allah. Jadi dia selalu merasa cukup. Nah, bagi teman-teman di sini yang mungkin hari ini belum punya pasangan, jangan khawatir. Adam saja dia tidak pernah minta untuk adanya Hawa. Nah, Adam merasa cukup dengan adanya Tuhan. Jadi pada saat ini ketika kalian masih jomblo, cukupkan dirimu dengan Tuhan. Ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan engkau. Jangan khawatir, nanti Tuhan akan siapkan satu Hawa bagi engkau, satu pasangan bagi engkau. Nah, ketika Tuhan melihat Adam sendiri, Tuhan yang katakan, tidak baik kalau Adam sendiri, makanya dia ciptakan Hawa. Nah, ini membuktikan bahwa pernikahan itu bukan rancangan manusia, bukan atas inisiatif Adam sendiri, tetapi karena Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang merancangkan. Nah, jadi teman-teman, ketika Tuhan yang merancangkan pernikahan ini, tiba-tiba ada orang yang sudah menikah dan kemudian memutuskan untuk bercerai, bukankah dia itu sedang melanggar apa yang dirancangkan oleh Allah? Dan bukankah pelanggaran terhadap rancangan Allah itu sama artinya dengan melawan Allah itu sendiri? Jadi ini satu konsep yang harus kita ingat baik-baik. Pernikahan itu adalah rancangan Allah, dan karena itu rancangan Allah, kita benar-benar harus menghormatinya. Yang kedua, pernikahan itu adalah refleksi keintiman Allah Tritunggal. Kita percaya ya bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal, artinya Allah tiga pribadi tetapi satu esensi. Dan di dalam keintiman Allah Tritunggal itu mereka saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tetapi semuanya setara. Dan di dalam ketritunggalan mereka adalah satu. Dan mereka itu saling mengasihi. Dari awal sampai pada akhirnya tetap akan selalu seperti itu. Dan pernikahan itu adalah refleksi yang paling nyata dari Allah Tritunggal. Karena di dalam pernikahanlah dua itu disatukan sehingga menjadi satu daging. Yang dua ini saling mengasihi sampai kepada maut memisahkan. Nah, satu daging di sini maksudnya apa? Sama seperti tubuh kita nggak bisa dipotong-potong, demikian juga kesatuan itu tidak bisa diputuskan, tidak bisa dipisahkan. Nah, di sini pernikahan kita merefleksikan tentang Allah Tritunggal. Dan ketika kita menceraikan, nah berarti refleksi dari Allah Tritunggal itu juga jadi rusak. Karena pernikahan yang bercerai itu tidak lagi merefleksikan keintiman dari Allah Tritunggal itu. Nah, yang ketiga teman-teman, pernikahan kita itu tujuannya adalah untuk memuliakan Allah, bukan untuk kebahagiaan diri sendiri. Banyak pasangan yang ketika ditanya, ngapain kamu menikah? Untuk apa kamu menikah? Supaya bahagia. Nah, itu satu jawaban yang salah besar. Supaya bahagia, berarti itu kembalinya kepada siapa? Kembalinya kepada diri sendiri, kembalinya kepada aku, supaya aku bahagia. Nyatanya, di dalam pernikahan, tidak semua pernikahan akan selalu kebahagiaannya itu terus-menerus, tidak pernah terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, tidak seperti itu. Kebahagiaannya bisa kadang ada, tapi kadang juga ada masa-masa pertengkaran, ada masa-masa konflik. Jadi kalau dibilang menikah untuk bahagia, nah itu salah satu
alasan paling buruk untuk masuk ke dalam pernikahan. Justru pernikahan kita itu adalah tujuannya memuliakan Allah. Maksudnya gimana? Tuhan menciptakan kita. Tujuan kita manusia diciptakan adalah untuk memuliakan Allah. Demikian juga pernikahan kita untuk memuliakan Allah. Salah satu tujuan yang lain adalah untuk mandat budaya. Tetapi ketika kita berdua, laki-laki dan perempuan disatukan di dalam pernikahan, nah di situ ada proses gesekan ya namanya, dan di situ terjadi pertumbuhan. Supaya apa? Supaya kita semakin mampu untuk mengasihi, supaya kita semakin mampu untuk mengampuni, supaya kita semakin hari semakin serupa Kristus, supaya kita jadi lebih sabar, supaya kita jadi lebih merendahkan diri kita dan menganggap orang lain itu jauh lebih penting daripada kita. Nah, proses-proses pengudusan ini pada akhirnya tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya hidup kita pada akhirnya bisa memancarkan Kristus, bisa memuliakan Kristus. Jadi pernikahan kita itu bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ketika kita mengatakan pernikahan untuk saya, supaya saya bahagia, supaya saya keluar dari rumah saya mendapatkan hidup yang baru, supaya kebutuhan-kebutuhan saya dipenuhi oleh pasangan saya, itu akan mengakibatkan satu rumah tangga yang penuh dengan tuntutan dan bisa saja pada akhirnya berakhir dengan perceraian. Itu yang ketiga dari poin yang ini. Jadi teman-teman, ketika kita tahu cinta itu bukan hanya sebuah perasaan, tetapi juga tindakan, dan ketika kita tahu, oh ini ada konsep-konsep yang seharusnya kita pegang sebagai anak Tuhan tentang pernikahan, maka kita tidak akan lagi seenaknya memperlakukan pernikahan itu sebagai sesuatu yang sementara. Kalau nggak suka, kan nanti bisa berpisah. Sebaliknya, kita sebagai anak Tuhan yang sudah mengerti, kita itu harus benar-benar, seperti tadi yang saya katakan, habis-habisan, benar-benar berjuang mati-matian untuk mempertahankan pernikahan. Nah, yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu prinsip tentang pemilihan pasangan. Nah, kalau teman-teman di sini yang suka main game ya, biasa kan tahu kan, masuk level 1, kemudian ada level 2, kemudian ada level 3. Nah, sama seperti itu juga, bukan berarti ini satu persatu ya, tetapi kalau bisa, kita mesti melakukan semuanya. Kalau bisa pada saat yang bersamaan, oke. Tetapi setidaknya, dari yang paling mudah sampai yang paling sulit, nah inilah yang harus kita lewati bersama, seperti itu. Yang level yang paling dasar, yang paling gampang lah ya. Pertama, pasangan yang kita pilih nantinya akan kita nikahi harus seiman dan harus lawan jenis. Jangan cari yang tidak seiman apalagi sesama jenis. Nah, itu benar-benar jong. Jadi jangan pernah. Saya pikir ini sesuatu yang udah sangat jelas sekali bagi kita semua ya. Seiman dan lawan jenis. Jadi yang cowok carilah yang cewek, jangan cari yang setengah-setengah. Oke? Selanjutnya, ketika kita memilih pasangan, kita juga perlu mempertimbangkan kondisi keluarga. Kondisi keluarga pasangan. Ini bukan berbicara tentang, oh, papanya kaya atau enggak, keluarganya kaya atau miskin, keluarganya punya posisi atau jabatan tertentu. Bukan kondisi keluarga seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah latar belakang keluarganya. Jadi tentang orang-orang yang ada di sana. Papanya orang yang seperti apa? Mamanya orang yang seperti apa? Apakah misalnya dia punya papa 1, punya mamanya 3, misalnya contohnya. Nah, itu kan sesuatu yang harus kita ketahui. Kemudian bagaimana cara keluarga itu saling berinteraksi? Misalnya, apakah ketika kita datang, kita bertamu kepada ke rumahnya gitu ya, terus kita lihat, oh ini kok kayaknya kokonya sendiri, dianya sendiri, dedeknya sendiri, papa mamanya juga yang nggak terlalu bertegur sapa. Nah, ini hal-hal yang harus kita benar-benar perhatikan sebelum kita pada akhirnya benar-benar memutuskan mau menikah dengan orang ini. Kemudian kita lihat cara menyelesaikan konflik di dalam
rumah itu seperti apa, hubungan masing-masing anggota seperti apa. Nah, kalau pacar kita dengan mamanya, apakah lebih dekat? Dengan papanya, apakah kurang dekat? Dengan adik-adiknya, apakah terus-terusan berseteru atau mereka justru sangat kompak? Nah, ini hal-hal yang perlu kita ketahui. Supaya apa? Karena begini, teman-teman. Ketika kita bisa tahu kondisi keluarganya, kurang lebih itulah yang menjadi gambaran diri pasangan kita. Kalau di dalam keluarga, mereka contohnya lebih banyak diam-diaman, sendiri-sendirian, masing-masing seperti itu, lebih banyak nggak ngomongnya. Nah, kemungkinan besar, walaupun tidak selalu ya, tetapi kemungkinan besar ketika masuk di dalam keluarga, dia ini pribadi yang cenderung tertutup. Dia ini pribadi yang cenderung, ya udah dia akan urus dirinya sendiri. Bukan berarti dia nggak sayang, tetapi ya udah karena itu latar belakang dari keluarganya seperti itu, ngurus diri masing-masing seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya si gadis itu justru datang dari keluarga yang terbuka, yang ngobrol, yang komunikasi, nah ini kan akan jadi masalah di dalam rumah tangga seperti itu. Itu level yang kedua, kondisi keluarganya bagaimana. Nah, masuk ke level yang ketiga, level yang lebih dalam, yaitu kondisi pribadi pasangan. Jadi orangnya sendiri. Misalnya, kalau saya dengan Hervi, berarti Hervinya sendiri itu seperti apa? Nah, jadi di dalam diri manusia itu kan banyak aspek ya. Nah, itu ada aspek spiritual, emosional, intelektual, sosial, fisik, dan juga ada kepribadian dia secara umum. Nah, kita nggak mungkin bisa mendapatkan semua yang sempurna. Itu nggak mungkin ya, itu hanya ada di drama Korea. Cowoknya ganteng, tinggi, 180 cm, yang cakep, langsung kaya, kemudian dia punya manner yang baik. Nah, itu hanya di drama Korea. Sedangkan di dalam hidup sehari-hari, ya cowok-cowok yang apa adanya, seperti yang ada di PPAW gitu ya. Nah, teman-teman, kondisi spiritual, maksudnya itu yang seperti apa? Spiritualitas bagaimana hidupnya bersama dengan Tuhan, bagaimana kerohaniannya bersama dengan Tuhan, apakah dia orang yang cinta Tuhan atau enggak, apakah dia orang yang cinta pelayanan atau enggak, seperti itu. Situasi, aspek emosional, nah maksudnya ini seperti apa? Nah, ada orang-orang yang mungkin dia secara spiritualitasnya oke, tapi ternyata secara emosional, ternyata dia masih belum matang. Contohnya, ada luka-luka di dalam dirinya kepada orang tuanya di masa lalu. Misalnya, dia sering waktu kecil dibanding-bandingkan dengan orang-orang lain. Tuh, lihat, nilainya lebih bagus loh. Kamu jadi seperti dia, atau misalnya dibandingkan dengan Koko atau Cecenya. Kamu loh, coba seperti Cece. Kamu loh, coba seperti Koko. Lebih pintar sedikit kenapa? Nah, hal-hal seperti ini kalau misalnya lama-lama itu bisa membuat luka emosi. Nah, orang-orang yang mengalami luka emosi dan kalau itu sesuatu yang tidak diproses, bisa jadi lama-lama ketika masuk ke dalam pacaran atau bahkan masuk ke dalam pernikahan. Nah, ini bisa jadi area-area sensitif yang bisa menimbulkan problem. Contohnya, dia kan dibanding-bandingkan sejak dulu seperti itu ya. Kemudian ketika menikah, suatu hari si istri cuma ngomong seperti ini, "Pah, lihat loh, mobil tetangga bagus ya." Nah, perkataan cuma seperti itu. Maksud si istri hanya sekedar memuji mobil tetangga, tetapi karena dia sudah dari kecil dibanding-bandingkan, terus akhirnya dia merasa, loh, maksudnya apa? Maksudnya aku nggak bisa dapat mobil yang seperti itu. Maksudnya aku tidak sehebat dia, nggak bisa dapat mobil yang sebagus dia. Nah, ini bisa jadi problem di dalam rumah tangga, membuat si cowok ini yang karena dibanding-bandingkan dari sejak kecil punya hati yang sensitif terhadap perbandingan. Itu jadi area di mana dia terluka. Nah, faktor-faktor emosional seperti ini yang juga perlu diperhatikan. Kemudian faktor intelektual. Jangan sampai misalnya kamu S3, pasangannya SD. Nah, itu kan jomplang banget. Kamu mau ngomongin sesuatu, dia
ya, Nah, itu kan sesuatu yang enggak mengenakan juga, karena ada batasan di dalam berkomunikasi. Kita nggak bisa dengan nyaman berkomunikasi dengan dia. Kenapa? Karena batasan pendidikan seperti itu. Nah, jadi ini salah satu hal yang perlu kita perhatikan juga. Kalau misalnya S1 dengan SMA, nah itu masih oke lah ya. Tapi kalau misalnya satunya S3 ngomongnya tinggi banget, yang satunya nggak ngerti apa-apa, nah itu sesuatu yang menyulitkan. Kemudian secara sosial. Secara sosial yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana sikap perilakunya di lingkungan sosial dengan sikap perilakunya ketika dia sendiri atau ketika dia di rumah. Apakah ini terjadi perbedaan yang besar? Misalnya, contohnya, di luar bersama dengan teman, wah dia sangat sopan, dia sangat menyenangkan, senyum terus, nggak pernah berhenti senyumnya. Dengan cewek-cewek dia sangat punya manner yang baik. Tapi ketika dia ada di rumah, wah, dia mudah marah, dia suka lempar-lempar barang, dia ketus dengan orang tuanya, dia tidak perhatian dengan adik-adiknya, dan bahkan dia mempertunjukkan sikap yang nggak sopan pada pembantunya. Nah, ini kan hal-hal sosial yang memang akhirnya terjadi split, terjadi perbedaan. Nah, ini juga hal-hal yang perlu kita lihat seperti itu. Nah, faktor fisik. Fisik itu maksudnya seperti ini. Harus diakui bahwa kita sebagai manusia, kita kan melihat fisik juga gitu ya. Nah, ketika cowok-cowok atau cewek-cewek misalnya disukai oleh seseorang yang bagi kalian faktor fisiknya tidak menarik, misalnya dia 200 kg misalnya contohnya. Nah, kita harus mengakui bahwa ya kita pasti akan menghindar seperti itu contohnya. Nah, ini jadi hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Bukan berarti ini jadi hal yang nomor satu. Itulah sebabnya ini diletakkan agak terakhir seperti itu ya. Nah, maksudnya adalah fisik memang tidak menentukan, tetapi bagaimanapun kita juga harus mencari yang memang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi sekali lagi, ini tidak menjadi sesuatu yang nomor satu dan teratas di dalam daftar kriteria kita, seperti itu. Kita nggak hanya boleh melihat secara fisik saja, oh yang penting dia ganteng, kemudian yang penting dia tingginya segini, nggak bisa seperti itu. Tadi saya baru melihat di YouTube ya, ada seorang YouTuber di Korea, dia seorang ahli farmasi. Dia punya apotek sendiri dan dia adalah seorang YouTuber dan punya banyak sekali penggemar. Nah, secara fisik dia oke. Tapi ternyata secara karakter dia jong besar seperti itu. Karena dia terkenal, kemudian ada cewek-cewek yang mulai DM dia di Instagramnya seperti itu ya, di YouTube-nya. Kemudian dia akhirnya menjalin relasi, baru beberapa bulan menjalin relasi, kemudian putus, kemudian menjalin relasi lagi dengan orang lain, dan bahkan dia sendiri punya penyakit menular yang akhirnya dia tularkan kepada cewek-cewek ini, seperti itu. Nah, jadi fisik itu tidak menjamin, walaupun ya memang kita punya kriteria kita sendiri seperti itu. Nah, yang terakhir yang penting juga itu adalah kepribadian. Nah, kalau teman-teman yang misalnya ikut kelas bimbingan pranikah ya, di situ salah satu hal yang dibahas adalah tipe kepribadian. Nah, kan tidak semua orang punya kepribadian yang sama. Ada yang lebih ekstrovert, kemudian juga ada yang lebih introvert, ada yang lebih detail, tetapi ada orang yang lebih global seperti itu. Nah, hal-hal ini juga perlu kita ketahui. Supaya apa? Bukan supaya kita lihat, oh kamu nggak sama, ya udah kita pisah. Bukan seperti itu, tetapi supaya kita lihat, kita mengerti, dan kita cari bagaimana caranya supaya perjalanan pernikahan nanti itu bisa terus berjalan seperti itu. Bukan berarti karena nggak cocok kita langsung bubar, tetapi kita upayakan dan kita usahakan dulu. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita itu mau melangkah masuk ke dalam pernikahan. Supaya apa? Supaya ketika yang prinsip cinta itu diperhatikan, prinsip pernikahan diperhatikan, kita pilih pasangan, kita benar-benar hati-hati, mempertimbangkan dengan serius, kita masuk ke dalam pernikahan dan tidak ada yang namanya kata cerai.
Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Lebih baik mencegah perceraian daripada mengobati luka dan konsekuensi akibat perceraian. Tapi kalau misalnya tetap ada orang yang mau bercerai, ada teman-teman kita yang tetap dia mau bercerai. Coba kita lihat sama-sama ya, di Matius 19 ayat 1 sampai 12. Di sini Tuhan Yesus ditanyain oleh orang Farisi, boleh nggak bercerai? Kenapa Musa memberikan surat cerai seperti itu? Nah teman-teman, singkatnya, pernikahan itu seharusnya tidak diakhiri dengan perceraian. Perceraian adalah sesuatu yang tidak ideal, karena Tuhan Yesus sendiri katakan, pada mulanya Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan, dan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Jadi pada mulanya itu tidak seperti itu. Nah, kemudian orang Farisi itu bertanya lagi, lah, terus kenapa Musa berikan surat cerai kalau misalnya memang nggak boleh bercerai? Nah, terus Tuhan Yesus katakan seperti ini, karena kekerasan hatimu, makanya Musa melakukan seperti itu. Jadi saudara, ketika kita bahas bagian ini sedikit ya, ketika Musa memberikan surat cerai, bukan berarti bahwa Musa, kan dia sebagai Nabi Allah ya, dia seakan-akan melegalkan perceraian. Tetapi ini terjadi kenapa? Karena perceraian itu sudah terjadi dan harus ada aturan supaya yang sudah buruk itu tidak bertambah buruk. Sama seperti ini. Lampu lalu lintas boleh dilanggar nggak? Nggak boleh. Tapi ada yang melanggar nggak? Ada. Nah, karena ada yang melanggar, makanya ditetapkan peraturan. Ada slip biru, ada slip merah, kena tilang, harus ke pengadilan, dan mengurusnya. Nah, teman-teman ngerti ya? Sebenarnya kan nggak boleh melanggar, tapi pasti ada yang melanggar. Jadi perlu aturan untuk hal-hal ini, supaya tidak menjadi semakin buruk. Nah, itulah yang dimaksudkan ketika Musa memberikan surat cerai, supaya menjaga setiap pihak, supaya keadaan tidak semakin bertambah buruk. Nah, sekali lagi teman-teman, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kiranya prinsip-prinsip yang tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman itu bisa menolong kita benar-benar lihat step by step, benar-benar melakukan perjalanan pacaran dengan serius, benar-benar memilih pasangan dengan serius, benar-benar memegang dengan teguh prinsip-prinsip pernikahan